Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan kajian Minhajus Sunnah, kitab Minhajus Sunnah di bab yang keempat di pembahasan tentang ibadah, dan kita masih membahas di pertemuan yang singkat ini terkait dengan permasalahan sholat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita menegaskan bahwa makmum itu wajib mengikuti imam. Wajib untuk mengikuti imam bagi makmum, tidak boleh mendahului imam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan diharamkan, terdapat larangan dan ancaman mendahului imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersama saja gerakannya ini dimakruhkan oleh para ulama, ya, apalagi ketika mendahului imam, ya, bahkan ada ancaman tentang masalah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama bila ada seorang makmum yang mendahului imam dalam takbiratul ihram, imam ya didahului oleh makmum ya dalam takbiratul ihram, maka wajib bagi makmum untuk mengulanginya agar dia bisa mendapatkan pahala berjamaah. Demikian. Kalau tidak, maka batal salat berjamaahnya. Maka kalau tidak, batal ya salat berjamaahnya. Demikian pula apabila ya makmum mendahului imam di dalam salam. Ya, jadi imam lebih dahulu, makmum lebih dahulu salam ketimbang imamnya, maka batal salat berjamaahnya, yaitu dia tidak dikatakan sebagai orang yang mengikuti salat berjamaah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ada makmum yang dia mendahului ruku dan sujudnya imam, ya, atau ketika bangkit dari sujud ataupun ruku, maka wajib baginya untuk kembali ke posisi tersebut agar dia tidak mendahului imam. Demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, demikian pula An-Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi atasnya. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian.
Apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila dia sholat duduk, maka sholatlah kalian duduk semuanya. Demikian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi siapa saja yang mereka mendahului imamnya dalam sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilallahu suratahu surata himarin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, yaitu digantikan kepalanya dengan kepala keledai atau digantikan bentuk rupanya dengan bentuk rupa keledai. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, ini kalau seandainya terjadi demikian, ini sangat menakutkan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila imam mengalami udzur, seperti contohnya imamnya batal karena mungkin buang angin, atau imamnya ada udzur seperti dia kebelet contohnya ya, karena memang tidak boleh menahan desakan buang air besar atau buang air kecil ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman la salata ya idza hadarat ta'am ya wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ya ketika datangnya makanan, dan tidak ada salat dalam kondisi dia terdesak oleh dua buang air, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Demikian. Nah, sehingga ya imam dia membatalkan sholatnya, meninggalkan posisi sholatnya. Maka yang seperti ini ya disyariatkan bagi dia untuk memposisikan makmum untuk menggantikan posisinya. Kita ulangi, dianjurkan bagi imam apabila dia ada udzur untuk melanjutkan status keimamannya, seperti dia batal atau karena dia kebelet untuk buang air ya, atau hal-hal yang lainnya yang memang itu udzur baginya untuk meninggalkan salat berjamaah ketika itu, maka disyariatkan bagi dia untuk ya memposisikan makmum yang ada pada posisinya untuk menggantikannya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya dianjurkan bagi orang yang di belakang imam ini adalah orang yang bisa nantinya menggantikan imam, menjadi imam ya baru. Demikian. Nah, ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau ditusuk ya, ketika beliau ya mengalami penusukan ya dalam kondisi beliau salat subuh, maka beliau memposisikan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Begitu juga ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga pernah ya menunjuk orang yang ada di belakangnya ya untuk menggantikan beliau. Ya, jadi ini tidak masalah ya, ini merupakan sebuah syariat ya, ketika imam tidak bisa melanjutkan keimamannya karena ada uzurnya, maka ya orang yang di belakangnya bisa diposisikan untuk menggantikan menjadi imam baru. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya orang yang di dekat imam itu orang-orang yang memang kita katakan punya ilmu ya, orang yang
ahli ilmu juga dan orang yang punya kemampuan untuk nantinya memimpin sholat ya tatkala imamnya itu batal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layalini minkum ulul ahlami wan nuha, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah ya orang yang diantara kalian yang dekat denganku itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu, ya demikian, agar nanti mudah untuk mengambil posisi dia ya kepada posisi imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada anjuran ketika sholat berjamaah bagi imam untuk meringankan sholat, tidak memperberat sholat, ya, tidak memperlama, memperpanjang sholat, ya. Bacaan-bacaan yang dipilih ini bacaan yang tidak panjang, ya, yang sekiranya ini bisa bisa dihadiri sholat tersebut oleh bahkan orang-orang yang barangkali dalam kondisi sakit yang ingin sholat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal kabira fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah dia meringankan, karena sesungguhnya ya di antara mereka itu ada yang lemah, ada yang sakit. Lihat, ada yang lemah, ada yang sakit. Ya, mungkin karena semangat ya pingin sholat, walaupun sakit ya pingin sholat berjamaah. Demikian pula orang yang lemah tidak mengapa. Demikian pula ada orang yang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi meringankan ya sholat dengan memperpendek sholat. Ya, maksudnya adalah tidak panjang-panjang ya membaca ayat ya atau surat zikirnya, demikian. Fa idza shalla li nafsi, kalau seseorang itu salat untuk dirinya sendiri, falyutawil ma syaa, maka hendaklah dia memperpanjang sesuai kehendaknya, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau salat sendirian ya nggak apa-apa dia panjang-panjang. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat malam sendirian, beliau panjang-panjang sampai bengkak-bengkak kaki beliau, demikian ya. Namun apabila beliau salat berjamaah, ya beliau ini ya meringankan salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berhati-hati untuk mengambil kewenangan imam yang itu bukan wilayah kekuasaannya, ya. Jangan sampai kita mengambil posisi keimaman yang itu bukan wilayah kekuasaan kita. Bahkan ada imam tetap di tempat itu, di lokasi tersebut, maka jangan coba-coba untuk masuk mengambil posisi imam, ya. Karena ada ancaman untuk hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang tidak diangkat salat mereka itu ya melewati di atas kepala mereka sejengkal. Jadi sejengkal saja itu nggak lewat di kepala mereka. Ya, dalam hadis yang lain itu tidak melewati telinga-telinga mereka. Ya, salah satu la tujawizu salatuhum adhanahum, itu begitu dalam riwayat yang lain bunyinya. Ya, ada 3 jenis orang yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka. Ya, baik disebutkan dalam lafaz hadis ini adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami satu kaum dalam kondisi mereka tak suka kepadanya. Yang tak suka kepadanya contohnya ya, itu alasan syar'i ya, alasannya syar'i ya. Yaitu alasannya contoh ya, itu dia merebut posisi keimaman ya. Tiba-tiba nyelonong masuk jadi imam, nggak diketahui, nggak diizinkan, demikian. Atau setidaknya
ya memaksakan diri padahal bacaannya kurang bagus, tapi dia paksakan diri. Nah, seperti itu. Atau sebab-sebab syar'i yang lainnya, seperti dia melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, pelaku maksiat, tapi dia paksakan diri untuk jadi imam, demikian. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini maka terancam sholatnya tidak melewati telinganya. Nah, seperti itu. Berbeda halnya apabila memang dia seorang imam tetap, memang disepakati sebagai imam tetap, atau diberikan izin oleh imam tetap untuk menjadi imam. Jadi asalnya bukan imam tapi ditunjuk menjadi imam. Namun ada orang yang tidak suka karena mungkin alasan pribadi, atau mungkin karena mungkin orang yang peduli untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Adapun makmum diantaranya ya tak suka dengan sikapnya yang selalu memberikan nasihat seperti itu. Maka ini alasan tidak syar'i. Ketidaksukaan atau kebencian ya makmum kepada imam tersebut tidaklah memberikan pengaruh ya bagi sholat orang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Orang yang kedua adalah seorang wanita yang dia masuk waktu malam dalam kondisi suaminya marah kepadanya, ya. Seorang wanita yang masuk dalam kondisi malam, ya, dalam kondisi suaminya marah kepadanya. Kemudian yang kedua, wa akhawani mutasarimani, ya. Kemudian yang kedua adalah dua orang yang bersaudara yang berseteru. Baik ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bahaya ya. Ya, tiga orang ini sholatnya tidak sampai ya melewati telinga-telinga mereka, atau tidak sampai melewati kepala mereka. Baik ya. Kemudian para hamba Allah rahimani warahmatullah, dianjurkan bagi imam setelah dia salam untuk berbalik menghadap ke makmum, ya, mengarahkan wajahnya ke arah makmum, bergeser sedikit ke sebelah kanan, ya, dari tempat sholatnya, lalu dia menghadap ke makmum. Nah, ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang hal itu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari Qabisah ibnu Halab, dari ayahnya Halab radhiyallahu anhu, yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminihi wa ala shimalihi. Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, lalu beliau ya bergeser ya pada dua sisi beliau ya secara sekaligus, berarti ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, ini ada pertanyaan, kita masuki sesi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, adik saya meninggal dunia sebelum harta warisan dari ayah kami yang telah meninggal lebih dulu dibagi. Harta ini berbentuk 1 unit rumah dan 1 petak kebun. Yang hasil kebun itu kami dapat dan dibagi tiap bulan. Adik saya meninggal ini meninggalkan 1 orang istri yang kini telah menikah lagi dan 1 orang anak perempuan. Pertanyaannya ya, 1. Apakah mantan istri adik saya ini mendapatkan bagian harta warisan ayah kami yang merupakan bagian adik saya yang telah meninggal? Yang kedua, berapa bagian dapat anak perempuan adik saya? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seseorang ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan namun tertunda pembagian harta warisan, ya, dan ahli waris ini ternyata meninggal dunia sebelum dibagikan harta warisan tersebut, maka ketahuilah ahli waris dari orang yang meninggal dunia ini juga turut mendapatkannya. Kasus yang disebutkan ini, ya, kasus disebutkan ini sesungguhnya istri dari adik sang penanya, nah ini mendapatkan warisan, bukan warisan dari ayah, tapi warisan dari suaminya, yang itu anak dari sang ayah, ya. Jadi bahagian, ya, adik dari sang penanya ini yang didapatkan dari warisan sang ayahnya, nah itu dibagi untuk ahli waris. Dalam hal ini, ya, ahli warisnya ada beberapa. Pertama adalah istri, ya, jelas itu mendapat istrinya. Berapa dapat istrinya? Karena ada anak maka mendapatkan 1/8. Walaupun sudah menikah maka tetap mendapatkan 1/8. Nah, seperti itu, ya. Walaupun sudah menikah dengan laki-laki lain tetap mendapatkan karena itu haknya, ya. Karena itu adalah haknya. Dia adalah istri dari, sebelumnya istri dari, ya, adik sang penanya, demikian. Kemudian adapun anak perempuan, ya, bagian anak perempuan ini maka dia mendapatkan setengah, ya, anak perempuan ini mendapatkan kalau tidak mendapatkan setengah, ya, mendapatkan setengah dari warisan sang ayah, demikian, ya. Baik, nanti bagaimana sisanya? Maka sisanya nanti bisa dibagikan kepada saudara dan saudari kandung dari sang mayit, yaitu adik dari sang penanya yang meninggal dunia. Nah, seperti itu untuk sisa dari harta warisan tersebut. Baik, jadi kita katakan, ya, nah ini penting untuk kita sampaikan agar tidak melakukan kezaliman pada harta. Jadi istri si mayit itu tetap mendapatkan, ya, harta warisan dari sang suaminya walaupun, ya, dia telah menikah lagi setelah selesai masa iddahnya, demikian, ya. Itu hak dia, seperti itu, ya. Adapun anak perempuan tetap mendapatkan, ya, karena adalah anak, status anak, tapi dari bahagian sang ayah, ya, itu harta warisan ayahnya, demikian, ya. Baik, nah barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Ayo mari kita berdonasi, mengeluarkan harta kita untuk fisabilillah, pembangunan masjid, yaitu untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Baik siapapun di antara kita yang ingin punya sebuah rumah di surga, dan siapapun yang ingin kita mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang ingin untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka berinfak fisabilillah merupakan caranya. Dan di antara infak fisabilillah adalah, ya, melakukan atau mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid, ya. Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan, maka silahkan yuk kita berjibaku bahu-membahu untuk menyelesaikan pembangunan, ya, Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.